Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam yang banggi. Pernah nggak terpikir ya, andaikan tidak ada universitas di seluruh dunia, apa yang terjadi? Bagaimana semua pemikir-pemikir hebat ya, para ahli ilmu ini dapat berkumpul dan berorganisasi di suatu wadah. Ini adalah pencetus universitas pertama dan tertua di dunia, Fatimah Al-Fihri. Fatimah binti Muhammad Al-Fihri Al-Quraisy yang memiliki nama julukan Al-Bain adalah pendiri dari universitas pertama di dunia, Universitas Al-Qarawiyyin di Fes, Maroko. Fatimah yang lahir pada 800 Masehi di Cairo, Tunisia, adalah seorang anak saudagar kaya Muhammad Al-Fihri. Fatimah ini terkenal dengan jiwa pembisnis dan saudagar sukses Asia bersama wangi. Fatimah Al-Fihri ini hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan juga keturunan bangsawan. Meskipun demikian, keluarga mereka memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi terhadap sesama. Sering sekali melakukan silaturahmi, memberikan sedekah, dan semua kalangan dari keluarga Al-Fihri ini memang gemar bersedekah atau berderma ya. Bersama keluarga besarnya Fatimah dan adik sematawayangnya Maryam, Fatimah Al-Fihri ini hijrah dari kota kelahirannya ke Fes saat ia masih kecil. Fes itu adalah suatu kota di negara Maroko ya. Di masa Raja Idris II awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Kauriawan, Tunisia ke kota Fes di Maroko. Fes kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Kota yang sangat berkembang maju, aktivitas ekonominya saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya, di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional. Maksudnya, di sini tuh negara Fes itu negara yang menerima ya kemajuan zaman secara modernisasi, tetap tidak meninggalkan unsur dari tradisional. Dari sini kota Fes berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan. Nah, semenjak hijrah di kota baru, mereka sukses berdagang dan menjadi salah satu pebisnis ternama. Agama merupakan jiwa utama dari keluarga besar Fihri. Meskipun mereka terkenal kaya raya, mereka tidak pernah anti sosial ya. Seringkali menggelar kegiatan amal dan melibatkan para duafa dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Jadi keluarga Fihri ini ya, walaupun berkecukupan secara materi, tetap tidak pernah melupakan sesamanya ya. Fatimah tidak pernah belajar di luar rumah, teman-teman ya. Keluarga tercintanya, mereka menjadi madrasah utama yang telah mencetak karakter selama ini. Sumbangsi monumentalnya terhadap dunia Islam yakni pendirian Masjid Al-Qarawiyyin ya, bersama saudarinya Maryam. Fatimah ini memiliki semangat, keinginan, visi misi yang tinggi ya. Mereka pengennya harta warisan keluarganya yang besar ya dari orang tuanya bisa bermanfaat dan pahalanya terus mengalir ya. Akhirnya Fatimah beserta adiknya Maryam ini memikirkan apa ya yang kira-kira bisa terus menerus menjadi amal jariah ya kan. Kembali lagi di Islam itu jadi ada yang namanya amal jariah. Fatimah berkarya melalui Masjid Al-Qarawiyyin, sedangkan Maryam membangun Masjid Al-Andalus. Kedepan ya, kedua lokasi tersebut memiliki peran penting nih dalam penyebaran Islam di Maroko dan Eropa pada saat itu ya. Pembangunan Al-Qarawiyyin rampung pada awal Ramadan 245 Hijriah atau bertempatan dengan 30 Juni 859 Masehi. Fatimah sendiri yang turun langsung mengawasi langsung proses pembangunan masjid, mulai dari pemilihan lokasi hingga arsitekturnya. Jadi Fatimah Al-Fihri ini memang selain pemikir, dia merupakan salah satu visioner ya, yang benar-benar pengen apa yang dia buat itu benar-benar bisa berguna bagi orang banyak. Terkait lokasi masjid, Fatimah menyadari sepenuhnya arti kota Fes, Maroko. Letaknya sangat strategis, memungkinkan para sarjana dan cendekiawan muslim datang ke masjid tersebut. Fes merupakan pada saat itu ya kota berpengaruh sepanjang abad dan berposisi sebagai pusat agama dan budaya. Di tangan Fatimah lahirlah sebuah karya pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut, penuh dengan kisah-kisah spiritualis agama ya, Islam tentunya. Konon Fatimah berpuasa
selama pembangunan berlangsung, dan seluruh biaya pembangunan masjid berasal dari kantong pribadinya. Bahkan Fatimah Al-Fihri ini tak ingin menggunakan material yang diambil dari orang lain. Pasir dan air sebagai material pokok diperoleh dari lokasi tempat masjid berdiri tegak. Seperti yang dinukilkan, ya, Fatimah memerintahkan para pekerja agar menggali sedalam-dalamnya untuk mendapatkan pasir, sehingga tidak pernah mengambil hak orang lain. Maksudnya ini, Fatimah Al-Fihri ini berusaha bagaimana pekerjanya ini mengeksplorasi hanya di tempat, ya, pembangunan masjid saja, jadi tidak mengambil hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya, ya. Sejak itulah Al-Qarawiyyin mengundang ketertarikan para sarjana dan cendekiawan muslim. Kajian ilmu yang sering berlangsung di sana menuntut, ya, ilmu. Para penuntut ilmu pun berdatangan dari segala penjuru Maroko, negara-negara Arab, bahkan penjuru dunia. Dalam waktu yang sangat singkat saja, Fes mampu bersanding sejajar dengan pusat ilmu pada masa itu, yaitu Cordoba dan Baghdad. Secara resmi pada masa Al-Murabitun, para ulama diberikan tugas formal, yaitu mengajar nih, ya, di Al-Qarawiyyin. Data sejarah menyebutkan sistem pendidikan formal berlangsung di Masjid Al-Qarawiyyin pada masa Al-Murini. Ketika itu dibangun banyak unit kelas lengkap dengan fasilitas pengajaran seperti kursi dan beberapa lemari. Jadi benar-benar Fatimah Al-Fihri ini benar-benar ilmu anbani, ya. Jadi ibu dari madrasah al-ilmu, ya. Universitas ini menghasilkan para pemikir ternama. Ada pakar matematika Abu al-Abbas Az-Zalawi, para bahasa Arab, ya, pakarnya, ya, dan seorang dokter Ibnu Bajah, ya, serta pemuka dari Mazhab Maliki Abu Mahadab Al-Fathi Ibnu Al-Hadun. Sosiolog tersohor itu konon pernah belajar di kampus ini. Al-Qarawiyyin merupakan pusat dialog, jadi bisa dijadikan pusat dialog nih, ya, kampusnya dari Al-Fihri ini, ya, antara kebudayaan barat dengan kebudayaan timur. Bayangkan tuh betapa hebatnya, ya, Fatimah Al-Fihri, ya, seorang perempuan yang bisa menyatukan, ya, dialogisasi antara kebudayaan barat dan kebudayaan timur. Masjid Al-Qarawiyyin terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syu'rafah dan Masjid Al-Andalus, kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dari dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan akademik hingga kini saat ini, ya, teman-teman, ya. Kalau kita melihat mahasiswa itu melakukan selebrasi kelulusan itu memakai pakaian toga nih, itu merupakan pakaian toga ala Fatimah Al-Fihri yang membuat idenya dan masih dipakai oleh semua kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Jadi toga yang berbentuk segi empat itu, ya, Fatimah Al-Fihri itu terinspirasi, teman-teman, ya, dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat Islam. Masya Allah, ya, benar-benar Fatimah Al-Fihri ini tetap idealis, masukkan simbol Islam ke dalam pemikirannya. Seorang filsuf Yahudi, Maimonides Ibnu Maimun, ya, atau, ya, belajar di Al-Qarawiyyin di bawah asuhan Abul al-Arab Ibnu Muhawasah. Demikian pula Atbil Ruji Al-Petragius. Dengan kata lain, Fatimah meninggalkan warisan berharga bagi generasi muslim seluruh dunia. Hingga kini nama sosok yang wafat pada 266 Hijriah sampai 890 Masehi itu abadi sekokoh masjid sekaligus Universitas Al-Qarawiyyin yang ia bangun. Masya Allah. Dari Fatimah Al-Fihri ini kita belajar, ya, bahwa perempuan muslimah pun bisa menjadi tongkat estafet, ya, peradaban dunia, dalam hal ini pendidikan, ya, dan ilmu. Amal jariah yang tidak pernah putus pahalanya, ya. Beberapa hadis sahih yang akan saya bacakan ini mungkin menjadi pengingat untuk saya dan kita semua, ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus-menerus melakukan amal jariah selagi masih hidup di dunia. Apa sih amal jariah itu, ya? Keistimewaan terbesar ini dari amal jariah itu, teman-teman, ya, meskipun yang mengamalkan amalnya telah meninggal dunia, tetapi pahalanya terus-menerus mengalir, ya, sampai dia berada di akhirat. Masya Allah, ya. Dalam surat Yasin ayat 12 berbunyi, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan
dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggal, dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Biasanya amalan yang disebut sebagai amal jariah itu adalah amalan yang memberi manfaat bagi orang lain ya, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah ya, dari Abu Hurairah pun menjelaskan ya bahwa Rasulullah ini bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dan juga ada amalan situasional teman-teman ya. Amalan juga tidak akan putus pahalanya ya. 7 amalan, salah satunya itu membuat anak kita menjadi soleh melalui ilmu ya, ilmu yang disebarkan, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah tinggal bagi perantau yang dibangun, sungai yang dialirkan, dan sedekah harta yang dikeluarkan. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya amal dan kebajikan yang dapat menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia diantaranya itu ilmu yang disebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dibangunnya, rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun, sungai yang dialirkan sebagai irigasi, dan sedekah harta yang dikeluarkan saat dia sehat dan hidup. Seluruh amal dan kebajikan ini akan menyusul orang mukmin sepeninggalnya dia telah pergi dan meninggalkan dari dunia ini ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah teman-teman. Sesuai dengan tekad dan tujuan awal utama Fatimah Al-Fihri ingin membangun masjid ya, dia ingin sekali harta yang orang tuanya wariskan untuk dia dan adiknya itu bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi benar-benar ya, akhirnya masjid yang telah terbangun diwasilahkan ya untuk orang banyak, dan akhirnya memiliki sekali manfaat hingga bisa menjadikan sebuah universitas pertama dan terbesar di dunia ya, memiliki manfaat juga bagi perkembangan kemajuan pendidikan bukan hanya di bidang Islam saja, tetapi juga merambah ke belahan bumi bagian barat ya dan timur ya. Masya Allah, seorang wanita Fatimah Al-Fihri ini ya, yang sebagai muslimah ini menjadi contoh teladan bahwa gender tidak akan mempengaruhi apapun ya. Jadi semua gender itu bisa setara jika ingin menyetarakan hal itu melalui pendidikan ya. Fatimah Al-Fihri ini belajar bahwa pemikiran cerdas ya, yang bukan hanya sekedar teori tetapi dikembangkan langsung menjadi praktek dan melahirkan sebuah karya fenomenal ya sepanjang dunia pendidikan ya Islam ya, menjadi catatan penting dan sejarah terbesar di dunia Islam ya, dan perkembangan pendidikan di dunia modern hingga saat ini. Fatimah Al-Fihri menjadi pencetus ya universitas terbaik di seluruh permukaan bumi ini ya, dalam penjuru dunia. Akhirnya sampai juga di pengunjung video dari Empu Anggi ya, sahabat Islam Empu Anggi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga video kali ini mengenai Mu'albanin ya, Fatimah Al-Fihri ini menjadi inspirasi buat kita agar terus melakukan amal jariah ya, dan meneruskan kebaikan hingga ke generasi kita, hingga bermanfaat bagi perkembangan Islam ya di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Silakan di share ke semua media sosial yang kalian punya, disebarkan agar menjadi amal jariah bukan hanya untuk Wangi saja tetapi untuk yang menyebarkannya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam nikmat Islam yang berkah kita bisa bertemu lagi ya di episode selanjutnya. Amin Allahumma amin.